Be strong. Oke, kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali menemani Anda tentunya di Kang Kumis Channel dan dengan tema-tema terbaru. Pada episode kali ini Kang Kumis ingin berbicara sedikit mengenai alasan selingkuh walau pernikahannya bahagia. Lalu apa saja alasan mereka? Nah, namun sebelumnya silahkan Anda subscribe terlebih dahulu agar Anda tetap bisa mengikuti perkembangan terbaru di channel Kang Kumis. Sebagai alasan pertama, mereka mengatakan ini adalah masalah kepribadian diri. Artinya di sini memang ketika seseorang suami merasa gagal dalam membina rumah tangga. Maksudnya gagal di sini adalah bukan dari sisi ekonomi tentunya, tapi dari sisi lain. Mungkin gagal karena tidak bisa membahagiakan sang istri dari sisi yang berbeda. Nah, ini atau kebalikannya, karena kepuasan dalam hubungan suami istri memang kurang ia dapat, sehingga dengan demikian memudahkan seseorang untuk mencari wanita lain demi kepuasan dirinya atau demi kepuasan dirinya di sisi hubungan suami istri. Kemudian yang kedua adalah ketidakpercayaan dirinya. Ya. Artinya ketidakpercayaan dirinya yang selalu dihinggapi rasa penasaran. Semata-mata ingin mengetahui jati dirinya. Sebetulnya siapa sih saya ini? Lalu bisakah saya seperti dia, dan dia? Namun hal ini tentunya diwujudkan dengan perihal-perihal yang memang bersifat perselingkuhan. Mohon maaf, ini biasanya ada yang seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah faktor genetik. Ini diakui atau tidak, ini sudah melalui banyak penelitian. Seperti diungkapkan oleh seorang dokter saraf, yaitu Bapak Rio Hasan, yang memang beliau sangat ahli ya di bidang saraf. Beliau menyatakan bahwa faktor genetik memang punya pengaruh. Simpelnya begini, faktor genetik adalah faktor keturunan. Nah, ini juga punya pengaruh atau bisa ambil bagian di dalam hal tersebut. Dan ini mungkin bukan menyangkut soal perselingkuhan saja, tapi juga dalam hal-hal lain memang faktor genetik bisa ambil bagian atau turut ambil bagian dalam setiap permasalahan. Ya, ini sudah melalui penelitian sebagaimana disampaikan oleh seorang ahli saraf yang berani menyatakan demikian. Ini tentunya memang beliau sangat membidangi hal tersebut sehingga berani mengeluarkan pernyataan seperti itu. Kemudian semata-mata hanya mencari sensasi dalam hubungan suami istri atau dalam hubungan ranjang, ini juga punya pengaruh, ya, punya pengaruh. Memang banyaklah alasan-alasan yang mereka para suami atau para istri yang justru kelihatannya memang hidupnya bahagia tanpa kekurangan sedikit pun. Namun ketika terjadi hal seperti itu, ternyata ada saja alasan-alasan yang bisa dia ungkapkan. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah karena hubungan yang monoton. Kembali lagi, berarti hanya itu saja. Nah, makanya di dalam hubungan berkeluarga sangat dibutuhkan, ya. Di dalam hubungan suami istri sangat dibutuhkan variasi, ya. Variasi, kemudian hal-hal lain yang memang bersifat tidak membosankan. Ini sangat dibutuhkan karena ketika tidak seperti itu memang menjadi alasan sebagian orang untuk melakukan perselingkuhan. Makanya tidak ada salahnya ketika hendak melakukan hubungan suami istri, silahkan atau diperbolehkan untuk saling tawar-menawar. Dalam arti dari sisi seni hubungan suami istri. Jadi
Kalau memang semata-mata demi keutuhan dan kebahagiaan pasangan, nggak ada salahnya, dan jangan saling menolak, tapi saling memberikan support bagaimana caranya agar di dalam hubungan suami istri selalu menemukan kebahagiaan tersendiri. Ini yang penting. Kemudian yang keenam, bisa juga perselingkuhan diakibatkan karena hadirnya orang ketiga. Nah, orang ketiga ini biasanya bisa juga orang baru, atau bisa juga karena hadirnya mantan dalam hidupnya. Artinya, disadari atau tidak, ternyata cinta lama kembali bersemi setelah mereka mendapatkan pasangan, atau setelah masing-masing mendapatkan pasangan. Hal ini juga bisa menimbulkan perselingkuhan, ya. Maka dari itu nggak ada salahnya, ya, untuk masing-masing pasangan berusaha melupakan mantan. Karena biasanya ketika ada masalah sedikit, ketika pasangan masih berkomunikasi dengan mantan, itu akan mudah kembali ke mantan, ya. Walaupun itu memang biasanya berawal dari curahan hati, tapi lama-kelamaan semuanya bisa dicurahkan kalau memang kita tidak bisa betul-betul menyikapi hal tersebut. Kemudian yang terakhir, yang tidak kalah penting, itu karena adanya kesempatan, ya. Yang ketujuh, yang tidak kalah pentingnya itu karena adanya kesempatan. Kesempatan di sini memang sangat membuka peluang seseorang untuk melakukan perselingkuhan. Maka dari itu, ya, pelajarilah beberapa hal di atas atau hal-hal yang bisa menimbulkan perselingkuhan, lalu coba Anda hindari, ya. Ketika Anda bertemu dengan mantan, mungkin berikan alasan yang jujur dan terus terang bahwa saya sudah punya pasangan, ya. Itu mungkin adalah jawaban yang sedikit bijak apabila pasangan terus mengusik kehidupan keharmonisan rumah tangga Anda. Memang diakui atau tidak, perselingkuhan ini bisa menjadi bagian dari liku kehidupan rumah tangga. Disadari atau tidak, apabila sebetulnya begini, apabila Anda ternyata punya pasangan selingkuh, kalau Anda tahu juga tentunya sakit. Begitu pula pasangan Anda. Jadi, ayo kita sama saling menjaga pasangan kita agar tetap harmonis. Jadi apapun alasannya, jauhi perselingkuhan, pertahankan pasangan Anda, ya. Ini demi kebaikan masa depan kita. Apalagi kalau kita melihat tadi saya bilang ada salah satu faktor yang sangat mempengaruhi seseorang untuk melakukan hal yang kurang baik dalam kehidupan rumah tangga, yaitu karena adanya faktor genetik, ya. Itu nggak bisa dibohongin. Jadi tolong, ya, yuk kita selamatkan rumah tangga kita. Terima kasih.